Selamat datang, Ayah dan Bunda. Hari ini, mari kita bahas tentang keterampilan motorik halus, gerakan tangan kecil yang membantu balita Anda mengambil makanan, memegang krayon, atau membalik halaman buku. Keterampilan ini adalah dasar untuk kemandirian, kepercayaan diri, dan pembelajaran di masa depan. Bayangkan makan dengan sendok, mengancingkan jaket, atau mengancingkan baju. Setiap genggaman dan cubitan kecil adalah latihan untuk tangan mereka, mempersiapkan mereka untuk menulis, memotong, dan mengikat tali sepatu nanti. Bagian terbaiknya, Anda tidak perlu mainan mahal, cukup lingkungan yang menyenangkan dan mendukung, serta aktivitas sehari-hari. Mari kita selami dan temukan bagaimana Anda dapat membantu tangan anak Anda tumbuh kuat dan terampil. Antara usia 12 hingga 18 bulan, tangan balita Anda benar-benar sangat sibuk. Pada tahap ini, mereka mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap benda-benda di sekitar mereka. Setiap hari, mereka belajar menggunakan tangan dan jari mereka dengan cara-cara baru yang menakjubkan. Salah satu tonggak besar di usia ini adalah kemampuan genggaman menjepit, yaitu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk mengambil benda-benda kecil seperti remah roti atau mainan kecil. Keterampilan ini sangat penting karena menjadi dasar untuk aktivitas yang lebih kompleks di masa depan, seperti menulis dan menggambar. Pada masa ini, balita mulai mencoba makan sendiri. Mereka akan berusaha menggunakan sendok, meskipun seringkali makanan berakhir di luar piring atau bahkan di lantai. Proses makan sendiri ini memang berantakan, tapi sangat penting untuk melatih koordinasi tangan dan mulut, serta membangun rasa percaya diri mereka. Selain itu, balita mulai tertarik untuk mencoret-coret. Berikan mereka krayon besar atau spidol tebal, dan biarkan mereka membuat goresan-goresan di atas kertas. Aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga membantu memperkuat otot-otot tangan dan lengan, serta melatih kreativitas mereka sejak dini. Mereka juga akan sangat suka memasukkan dan mengeluarkan barang dari wadah, seperti mainan ke dalam kotak atau balok ke dalam ember. Selain itu, membalik halaman buku papan menjadi kegiatan favorit, karena mereka mulai memahami konsep urutan dan eksplorasi. Bahkan, Anda mungkin akan melihat mereka mencoba melepas kaus kaki sendiri, meskipun kadang masih kesulitan. Usaha kecil ini menunjukkan bahwa mereka mulai belajar tentang kemandirian dan kontrol diri. Semua tindakan sederhana ini, mulai dari menyusun balok hingga mengambil benda kecil, sangat penting untuk membangun koordinasi tangan mata, kontrol otot halus, dan rasa percaya diri anak Anda. Jangan lupa untuk selalu merayakan setiap percobaan dan keberhasilan kecil mereka. Setiap usaha, sekecil apapun, adalah langkah besar menuju kemandirian dan perkembangan diri. Teruslah dorong rasa ingin tahu mereka. Berikan kesempatan untuk bereksplorasi dengan tangan mereka, dan nikmati setiap momen pertumbuhan yang luar biasa ini bersama si kecil. Pada usia 18 hingga 24 bulan, tangan balita Anda menjadi jauh lebih terampil dan terarah. Mereka mulai menunjukkan minat yang lebih besar pada benda-benda kecil di sekitar mereka, dan kemampuan mereka untuk memegang serta memanipulasi mainan semakin berkembang. Anda mungkin akan melihat mereka lebih sering menggunakan kedua tangan secara bersamaan, misalnya saat membangun menara balok atau membuka tutup kotak mainan. Koordinasi mata dan tangan mereka juga semakin baik, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas yang lebih rumit dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Saat menggambar, coretan mereka menjadi lebih terkontrol, dan mereka mungkin mulai mencoba meniru garis lurus, lingkaran, atau bentuk sederhana yang Anda buat. Mereka juga mulai memahami konsep warna, dan bisa memilih krayon atau pensil warna favorit mereka. Aktivitas menggambar ini tidak hanya melatih otot-otot kecil di tangan, tetapi juga membantu perkembangan kreativitas dan imajinasi mereka. Waktu makan pun menjadi lebih teratur dan tidak terlalu berantakan. Mereka kini lebih mahir menggunakan sendok, bahkan mulai mencoba menggunakan garpu untuk mengambil potongan makanan kecil. Minum dari cangkir terbuka juga menjadi tantangan baru yang mereka sukai, meski kadang masih tumpah. Semua ini adalah bagian dari proses belajar yang penting untuk kemandirian mereka. Saat bermain, mereka tertarik pada teka-teki sederhana, menumpuk balok, dan memutar tutup wadah. Aktivitas-aktivitas ini menantang koordinasi tangan dan jari mereka, serta mengajarkan konsep sebab akibat. Anda bisa membantu dengan memberikan mainan yang sesuai usia, seperti puzzle kayu atau balok warna-warni.
Permainan sensorik seperti melukis dengan jari, atau bermain lilin mainan sangat baik untuk memperkuat otot-otot jari mereka. Selain itu, aktivitas ini juga membantu mereka mengekspresikan diri dan mengenal berbagai tekstur serta warna. Anda juga bisa mencoba aktivitas merangkai manik-manik besar, atau pasta ke tali sepatu. Kegiatan ini sangat efektif untuk meningkatkan fokus, kesabaran, dan ketangkasan jari-jari kecil mereka. Jangan lupa untuk selalu mengawasi agar mereka tetap aman saat bermain dengan benda-benda kecil. Setiap hari, tangan mereka semakin siap menghadapi tantangan baru. Mereka akan terus mengeksplorasi benda-benda kecil, mencoba hal-hal baru, dan belajar dari setiap pengalaman yang didapatkan. Pastikan aktivitas yang Anda pilih tetap menyenangkan dan praktis, agar proses belajar berjalan alami dan penuh keceriaan. Tuhan Max Sanobayan di Songgang Ting dan Event Bound des Tripodi Belajar Pra setiap tanggal perkembangan seni. Dari 2 hingga 2,5 tahun, keterampilan motorik halus anak Anda melonjak. Menggambar menjadi lebih terarah, mereka dapat meniru garis dan bahkan mungkin mencoba lingkaran, menggunakan jari mereka untuk menggenggam krayon. Di meja makan, mereka menguasai sendok dan garpu, dan mungkin ingin memotong makanan lunak dengan pisau yang aman untuk anak. Keterampilan berpakaian berkembang, menarik celana, melepas sepatu, dan mengancingkan resleting besar menjadi tantangan baru. Bermain lebih terarah, membangun menara yang lebih tinggi, menempel stiker, dan bahkan menggunting kertas dengan gunting yang aman untuk anak. Aktivitas ini membangun kekuatan dan koordinasi yang dibutuhkan untuk menulis dan merawat diri. Dorong semangat, aku bisa, mereka setiap hari. Pada usia 2,5 hingga 3 tahun, tangan anak Anda siap untuk petualangan prasekolah. Mereka dapat menggambar lingkaran, garis, dan bahkan mungkin orang sederhana, menggunakan cara memegang pensil yang lebih matang. Keterampilan menggunting meningkat. Mereka dapat menggunting sepanjang garis tebal, dan teka-teki dengan lebih banyak potongan menjadi bisa dilakukan. Berpakaian sebagian besar mandiri, dengan kancing besar dan resleting menjadi lebih mudah. Merangkai manik-manik yang lebih kecil, menjiplak garis, dan membangun dengan balok semuanya meningkatkan ketepatan. Tugas dapur seperti menuang, mengaduk, dan menguleni adonan sangat bagus untuk kekuatan tangan. Tugas sehari-hari adalah latihan terbaik untuk kesiapan sekolah. Anda tidak perlu mainan mahal, rumah Anda adalah taman bermain motorik halus. Coba menusuk pembersih pipa ke saringan, menjepit-jepitan baju ke kotak, atau mencocokkan kaos kaki dari cucian. Biarkan anak Anda menyendok dan memilah pasta kering, atau memeras air dari spons di antara mangkuk. Memasukkan benda melalui celah di wadah adalah tantangan besar untuk tangan kecil. Aktivitas sederhana dan murah ini membangun kekuatan, koordinasi, dan keterampilan memecahkan masalah. Jadikan pengembangan keterampilan sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Alat terbaik adalah yang sudah Anda miliki di rumah. Jaga agar tetap menyenangkan, biarkan anak Anda memimpin. Seni dan kerajinan adalah cara yang menyenangkan untuk membangun keterampilan motorik halus. Bayangkan melukis dengan jari, mengelupas stiker, dan menggulung lilin. Setiap aktivitas ini melatih otot-otot kecil di tangan dan jari, yang sangat penting untuk perkembangan anak. Saat anak-anak mencelupkan jari ke cat warna-warni, mereka belajar mengontrol gerakan dan mengekspresikan kreativitas mereka. Mengelupas stiker bersama orang tua juga melatih koordinasi mata dan tangan, serta kesabaran. Menggulung lilin atau tanah liat bukan hanya menyenangkan, tapi juga memperkuat otot-otot tangan yang nantinya akan digunakan untuk menulis dan melakukan aktivitas sehari-hari. Memasak bersama adalah pembelajaran langsung, mencuci sayuran, mengaduk adonan, dan menguleni bahan-bahan memberikan pengalaman sensorik yang kaya. Anak-anak belajar tekstur, bau dan rasa, sekaligus melatih tangan mereka untuk bekerja sama dengan mata. Kegiatan ini juga mengajarkan anak tentang kebersihan, urutan langkah, dan pentingnya bekerja sama dengan orang lain. Menuang bahan cair atau butiran ke dalam mangkuk memperkuat tangan kecil dan mengajarkan kontrol gerakan. Anak-anak belajar memperkirakan seberapa banyak yang harus dituangkan dan bagaimana menghindari tumpah. Ini adalah latihan yang sangat baik untuk koordinasi dan konsentrasi. Wadah sensorik yang diisi dengan nasi, pasir, atau bahan lain memberikan pengalaman eksplorasi yang tak terbatas.
Anak-anak bisa merasakan berbagai tekstur, suhu, dan berat, yang semuanya membantu perkembangan sensorik mereka. Menyendok dan menuang dari satu wadah ke wadah lain, melatih koordinasi tangan dan mata, serta memperkuat otot-otot kecil di tangan. Anak-anak juga belajar tentang sebab akibat dan mengembangkan rasa percaya diri saat berhasil melakukan tugas ini sendiri. Mencari harta karun yang tersembunyi di dalam wadah sensorik, menambah unsur petualangan dan rasa ingin tahu. Anak-anak belajar memecahkan masalah dan melatih ketelitian saat mencari benda-benda kecil di antara butiran nasi atau pasir. Gunakan penjepit atau pinset untuk tantangan dan ketepatan ekstra. Melatih mengambil benda kecil dengan alat ini membantu anak mengembangkan kontrol otot halus dan koordinasi yang lebih baik. Lilin atau tanah liat adalah bintang super, remas, gulung, potong, dan bentuk sesuka hati untuk latihan tangan tanpa henti. Membentuk dan memotong lilin atau tanah liat dengan gunting aman menambah variasi latihan. Anak-anak belajar menggunakan alat dengan hati-hati dan mengembangkan keterampilan memotong yang akan berguna saat mereka mulai belajar menulis dan menggambar. Tambahkan alat seperti pisau yang aman untuk anak, agar mereka bisa mencoba memotong makanan lunak. Ini adalah cara yang baik untuk melatih kekuatan tangan dan memperkenalkan anak pada aktivitas dapur yang aman. Pemotong kue atau cetakan juga bisa digunakan untuk membuat bentuk-bentuk menarik dari adonan atau lilin, menambah variasi dan keseruan dalam bermain. Aktivitas ini lebih dari sekadar bermain, mereka adalah dasar untuk menulis, merawat diri, dan membangun kemandirian. Anak-anak yang terbiasa melakukan aktivitas ini akan lebih siap menghadapi tantangan di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Biarkan kreativitas dan eksplorasi memimpin. Setiap momen bermain adalah kesempatan belajar yang berharga, jadi dukung anak untuk mencoba hal-hal baru dan nikmati prosesnya bersama mereka. Setiap anak berkembang dengan kecepatan mereka sendiri, tetapi perhatikan tanda-tanda yang mungkin membutuhkan dukungan ekstra. Jika balita Anda kesulitan mengambil benda-benda kecil, menghindari makanan jari, atau menunjukkan sedikit minat dalam mencoret-coret, dorong lebih banyak permainan langsung. Pada usia 2 tahun, mereka harus mencoba menumpuk balok dan teka-teki sederhana. Pada usia 3 tahun, membuat garis dan lingkaran, serta membantu berpakaian. Kesulitan atau penghindaran yang konsisten di beberapa tugas patut dicatat. Jika Anda khawatir setelah banyak latihan, bicarakan dengan dokter anak Anda untuk mendapatkan panduan. Dukungan awal dapat membuat perbedaan besar. Ingat, perjalanan setiap anak itu unik. Tidak ada perlombaan atau tenggat waktu untuk tonggak motorik halus. Rayakan usaha, bukan hanya hasil. Menara yang goyah sama pentingnya dengan menara yang tinggi. Latihan yang konsisten dan menyenangkan lebih efektif daripada tekanan atau perbandingan. Sematkan pengembangan keterampilan ke dalam kehidupan sehari-hari. Biarkan mereka membantu di dapur, bermain dengan stiker, atau membangun dengan balok. Dorongan dan kesabaran Anda adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan. Percayai insting Anda dan nikmati momen pertumbuhan yang cepat berlalu ini. Anda sedang membangun tangan yang kuat, dan ikatan yang lebih kuat. Terus dukung mereka. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa.